Geger, kisru antara Alvin Lim dan Pratiwi Novianti masih terus bergulir bak bola panas. Bagaimana tidak? Kali ini publik pun telah dikejutkan dengan langkah dari Alvin Lim yang sebelumnya santai menanggapi semua permasalahan yang datang. Tapi tiba-tiba bersama Agus Salim bergerak melaporkan Novi ke pihak kepolisian Mabes Polri. Ya, mengambil tindakan tegas sepertinya sebagai bentuk pembalasan atas laporan Novi sebelumnya yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Alvin tidak hanya ingin menyeret Novi ke balik jeruji besi sendirian, tetapi ada beberapa nama lainnya termasuk konten kreator bernama Yolo Ine. Lantas, seperti apa Alvin Lim berbicara terkait pelaporannya? Benarkah pula laporan ini pun dibuat terkait video parodi yang dibuat oleh Novi dan Yolo yang seolah menyerupai Agus? Lalu, pasal apa saja yang disangkakan oleh Alvin? Dan benarkah pula kali ini ia tidak akan segan-segan untuk menyeret Novi ke balik jeruji besi? Sementara itu, langkah Alvin dan Agus memang disusul dengan tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Novi. Mendatangi Komnas Perempuan, aksi ini pun dianggap sebagai sebuah langkah lanjutan dari Novi untuk mengcounter pelaporan ini. Lantas, apakah langkah hukum ini akan mengungkap kebenaran atau justru memperkeruh suasana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Pratiwi Novianti dengan Alvin Lim semakin jauh dari kata damai. Setelah Novi melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, kini giliran Alvin Lim bersama Agus Salim balik melaporkan Novi ke pihak kepolisian Mabes Polri. Mengambil tindakan tegas sepertinya menjadi bentuk pembalasan atas laporan Novi sebelumnya yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Mendatangi Mabes Polri dengan ditemani putri dan anggota kantor hukum yang didirikannya, Alvin menjerat Novi, Yolo Ine, dan satu akun TikTok bernama Asam Lambung Melanda dengan beberapa pasal sekaligus dengan ancaman 2 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya kita Mabes Polri, kita mau melaporkan akun di TikTok. Yang pertama yang bernama akun Asam Lambung Melinda, dan juga kita sudah melaporkan Novi Pratiwi di akun TikToknya yaitu Pratiwi Official, dan juga kita HP gua full memorinya melaporkan yaitu cabut aja pakai kamera aja. Jadi dasar pelaporan kita itu adalah pasal 27 A Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana kita sudah berkoordinasi ya sama penyelidik, dan beliau menerima laporan kita. Ini laporan kita sudah laporkan. Tahan bang. Ya, ada 3 laporan, dan alhamdulillah dari pihak penyelidik pun menerima kita dan menerima laporan polisi kita. Kan sampai ini membuat nama Agus itu menjadi tidak baik, karena kita melihat memang Agus ini juga butuh psikisnya juga terganggu gara-gara bulian. Jangan sampai akun-akun ini juga memicu akun-akun yang lain untuk melakukan pencemaran nama baik Agus. Nah, ini yang kita tidak mau, jangan sampai itu terjadi. Ancaman yang mungkin dibilang itu ya sekitar 2 tahun lah nggak? Ya, sesuai dengan undang-undangnya. Ya, mohon maaf ya. Ya, ada Novi, ada juga Asam Lambung Melanda, itu nggak tahu nama siapa, Christine atau siapa. Satu lagi Yolo Ine ya, jadi 3 terlapor.
yang kita laporin pasal ITE. Laporan tersebut dibuat karena adanya konten yang menyerupai Agus Salim dan dianggap merendahkan martabat Agus serta menghina penyandang disabilitas. Alvin Lim menjelaskan bahwa konten yang menjadi dasar laporan adalah sebuah video parodi yang dibuat oleh Novi dan Yolo Ine. Dalam video tersebut, seperti diketahui, terlihat karakter yang menyerupai Agus Salim dengan perban, yang menurut Alvin adalah penghinaan terhadap kondisi disabilitas Agus. Oleh karena itu, Agus yang menjadi korban diajak oleh Alvin untuk memberikan kesaksian dan menjadi saksi korban dalam laporan ini. Alvin pun juga menegaskan bahwa laporan tersebut diajukan berdasarkan saran dari pihak Mabes Polri yang menyarankan untuk menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Alvin pun juga menyebutkan bahwa video tersebut membuat Agus dan dirinya mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat. Itu menyerupai Agus situ. Jadi Agus salah satu korban lah situ. Ya, karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan, itu menyerupai Agus itu. Jadi itu konten memang dibikin untuk mencemarkan, menghina, ya, mengejek disabilitas. Jadi ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ. Dan dia juga jadi saksi korban ya. Jadi tentu dari nasihat dari kuasa hukum ya, karena saya dapat surat kuasa resmi di situ dan tujuannya agar supaya konten-konten ini stop, itu aja sih. Jadi kalau misalnya mereka minta maaf, mereka hapus kontennya, kita bersedia cabut laporan. Karena iya ITE pencemaran nama baik di situ, ini rekomendasi dari Mabes ya, kita ikutin aja karena yang namanya kita lawyer, polisi memberikan arahan yang menurut dia masuk karena polisi bilang oh ini masuk, tapi masuknya pencemaran nama baik karena memang dibikin meme-meme kayak gitu kan banyak orang jadi, teman-teman lihatlah Agus ini kasar ngomong dibenci sama masyarakat Indonesia karena akibat seperti itu gitu loh. Jadi itu yang saya sayangkan ya, dan itulah yang saya bela. Di hari yang sama, selain pelaporan Alvin Lim terhadap Novi ke Mabes Polri, Novi pun juga mendatangi Komnas Perempuan untuk menyampaikan aduannya terkait persoalan yang dihadapinya. Menanggapi kunjungan Novi ke Komnas Perempuan, secara terang-terangan Alvin Lim menyebut bahwa langkah tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus ini. Menurut Alvin, lembaga seperti Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau penindakan hukum, melainkan hanya sebatas memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. Alvin pun menegaskan jika dirinya dipanggil oleh Komnas Perempuan, ia pun akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjelaskan konteks pernyataan yang dipersoalkan oleh Novi. Lebih lanjut, Alvin pun juga memaparkan bahwa video yang dipermasalahkan oleh Novi sebenarnya hanya berupa pertanyaan yang ia sampaikan terkait sumber dana yang dimiliki oleh Novi dalam merawat ODGJ, tidak tertuju langsung kepada Novi. Dan menurutnya, pertanyaan itu hanya berdasarkan kebingungannya karena sumber dana yang tidak jelas. Komnas Perempuan nggak bisa ngapa-ngapain kok di situ ya. Paling mereka biasanya yang mereka lakukan panggil untuk klarifikasi, udah itu doang. Nggak bisa ada penindakan dan nggak bisa ada apa-apa di situ ya, karena memang tujuan mereka seperti itu ya. Dan lagi saya kalau dipanggil saya tinggal simpel bilang, kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Ini video saya jelas mas ya, video saya yang dipermasalahkan sama Novi ini, saya nggak tahu teman-teman sudah nonton belum videonya nih. Saya udah cut cuma 1 menit doang, jadi teman-teman bisa lihat nih 1 menit. Tunjukin bang. Ya, uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa mengalami berapa ya. Jadi saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumahnya mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard acaranya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini. Saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya
yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Saya nggak bilang dia nyambi jadi pelacur, banyak temen. Kan kita lihat juga kemarin yang di Ray juga begitu kan, dia menginterview, yang diinterview itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya tanyakan kalau dilihat di sini nih, seberapa kaya dia? seberapa kaya dia, nanya. Dari mana? Dari mana uangnya? Nanya kan? Kalau kita bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Bukan dari donasi. Kan uang orang lain, uang dari donatur, dia bilang uangnya sendiri. Uangnya sendiri dia kerja apa? Kerja apa? Nanya. Apakah dia kerja sebagai Apakah pelacur? dia kerja sebagai? Kan nanya kita. Karena apa saya menanya? Ya kan, karena saya bingung uangnya dari mana. Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja, Bu. Itu simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung ya? Kalau orang nanya soalnya. Dengan pelaporan Alvin Lim terhadap Novi, tentu membuat konflik ini pun semakin melebar dan sulit menemukan jalan damai. Apalagi dengan pelaporan Novi sebelumnya dan juga langkah Novi ke Komnas Perempuan. Setelahnya, Novi pun juga diketahui kembali mendatangi Polda untuk membuat laporan baru terhadap Alvin. Langkah ini pun seolah menjadi respon dari Novi atas laporan Alvin Lim yang melibatkan dirinya ke Mabes Polri. Namun, Alvin Lim yang menanggapi pelaporan ini justru menilai laporan yang terus-menerus dilayangkan oleh Novi justru menunjukkan bahwa Novi kurang memahami hukum. Dengan santai, Alvin pun mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika Novi melayangkan 1000 laporan sekalipun ke kepolisian. Alvin menilai bahwa laporan Novi tidak akan memberikan efek yang signifikan, apalagi jika delik yang dilaporkan memiliki konteks yang sama. Bahkan, Alvin Lim juga mengatakan berbagai laporan dan juga tuduhan tetap menyatakan tidak membuat komitmennya untuk mendampingi Agus Salim berkurang. Laporin banyakan, 1000 laporan kalau perlu di situ ya. Dan dia memang orang nggak ngerti hukum, kalau dia laporin deliknya sama ya, itu aja ya, itu nanti juga pasti digabung jadi satu ya. Jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak, teman-teman, digabung jadi satu karena kenapa? Deliknya sama ya. Jadi inilah orang yang nggak mengerti hukum, dia berpikir dengan banyak melapor dia bisa lebih unggul. Tidak, karena kalau deliknya sama, kecuali saya mencemarkan nama baik, besok saya bunuh orang, nah itu dua yang berbeda. Nah bisa itu dua laporan polisi yang terpisah. Jadi itu yang harus, yang saya rasa ya lawyer mereka nggak ngerti. Tapi ya biarin aja lah, itu hak mereka. Kalau saya sama anak saya sih biasa-biasa aja ya, cuma kita sayangkan aja, maksudnya bagaimana kok lawyer membela kliennya, malah justru kita diserang rame-rame. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana saya dikeroyok, dan yang royok itu banyak dari mereka yang tidak dapat kuasa justru ya. Bukan bela uangnya Agus lagi ya, balik ya. Jadi jangan berpikir oh ini uangnya nggak ada uang di sini. Saya belain pun juga pro bono, teman-teman. Jadi nggak ada satu set pun saya cas ke Agus. Sementara itu, dengan laporan dari Alvin Lim terhadap Novi tentu menjadi babak baru dalam konflik ini. Lantas, seperti apa langkah Novi datangi Komnas Perempuan dan juga Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi kembali terhadap Alvin Lim? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Drama antara Alvin Lim dan Novi kini memasuki babak baru yang lebih dramatis. Setelah Alvin Lim bersama Agus melaporkan Novi dan Yolo Ine ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Kali ini giliran Novi yang tidak tinggal diam. Dalam upaya membalas, Novi pun mendatangi Komnas Perempuan untuk mengadukan perlakuan yang ia terima dari Alvin Lim. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya dan juga Gary, Novi tiba di Komnas Perempuan dengan tujuan meminta perhatian dan juga dukungan atas masalah yang kini sedang ia hadapi. Dalam kesempatan tersebut, Gary pun menjelaskan kronologi kejadian yang menurut Alvin Lim telah melontarkan pernyataan yang merendahkan harkat dan martabat Novi, bahkan berimbas pada anaknya. Novi sendiri merasa lega karena proses pengaduan pun telah dimulai. Namun, yang lebih mengharukan adalah efek yang ditimbulkan dari pernyataan Alvin Lim yang dianggap sangat merugikan dirinya, terutama bagi anaknya. Novi pun mengungkapkan jika pernyataan tersebut membuat anaknya menjadi korban perundungan di sekolah. Doain aja yang terbaik ya Arif ya. Serangan dari Alvin Lim berarti teh kedatangan sini teh. Iya. Efek jerah atau seperti apa teh Novi? Iya, efek jerah sudah merugikan ya, karena dengan statement itu anak saya jadi dibully ya. Bahkan banyak juga nanya sama wali kelasnya tentang apa aktif narkoba dan lain-lain. Kedatangan kami di sini meminta atensi. Iya, inilah menceritakan kronologi terkait dugaan pelecehan secara non fisik atau verbal yang dilakukan oleh AL ya belakangan ini, yang memang sudah dilaporkan perihal ITE-nya ya gitu. Nah, jadi sifatnya konsultasi lah gitu ke Komnas Perempuan. Bertemu siapa tadi? Komisionernya ya nanti bisa ditanyakan lagi. Kalau untuk Komnas Perempuannya langsung ke humasnya. Tadi udah kita komunikasikan untuk bantu klarifikasi. Ada solusi? Responnya yang pasti sesuai dengan tugas dan fungsinya Komnas Perempuan, yaitu mempelajari kronologi. Kalau memang sesuai dengan SOP-nya, lengkap sesuai dengan SOP Komnas, itu akan diberikan rekomendasi kepada APH atau aparatur penegak hukum untuk benar-benar ditangani secara profesional ya, karena untuk melindungi perempuan. Mereka perlu waktu untuk belajar. Alhamdulillah sudah lega. Kita ikutin prosesnya aja ya. Kisru antara Novi dan Alvin Lim semakin memanas setelah Novi kembali melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya untuk kedua kalinya. Langkah ini pun diambil setelah mendapatkan masukan dari Komnas Perempuan. Novi merasa sangat tersinggung dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Alvin Lim yang dianggapnya sebagai pelecehan verbal. Novi pun telah membawa bukti-bukti yang mendukung laporannya, termasuk video YouTube yang disebarluaskan oleh Alvin dan juga komentar-komentar yang ada di video tersebut. Novi mengungkapkan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai bentuk untuk mempertahankan kehormatan dan juga martabat dirinya. Jadi dari Komnas Perempuan terkait pelecehan secara verbal yang dilontarkan oleh AL, jadinya kita mendatangi Polda. Ini sudah ada melalui videonya dia, video YouTube yang dia sebarluaskan, dan setelah itu juga ada komentar, screenshot komentar dari YouTube dia. Bagian apa sih? Ya karena mulai dari profesi seorang pramugari yang dianggap sebelah mata itu gak baik juga ya. Karena gimana pun saya 8 tahun berjuang menjadi pramugari bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah. Karena kita aja terbang mengantarkan nyawa kan, masa kita dipandang rendah sama orang lain seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.